Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dalam pembahasan kita kali ini, yaitu pembelajaran ilmu alamiah dasar. Saya Muhammad Ma'ruf akan memandu pembahasan kita kali ini, yakni yang pertama terkait tentang asal mula kehidupan di bumi, hierarki kehidupan di bumi, serta sejarah perkembangan makhluk hidup. Dan yang kedua, kita juga akan membahas tentang identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup, perilaku makhluk hidup, serta persebaran makhluk hidup itu sendiri. Yuk kita sama-sama belajar. Asal mula kehidupan di bumi. Bumi ini dahulu kala terbentuk dalam keadaan yang sangat panas dan dalam keadaan pijar yang secara perlahan-lahan bumi mengadakan atau melakukan kondensasi terhadap dirinya atau menjadi lebih dingin, sehingga pada suatu saat terbentuklah kerak atau kulit bumi. Yang berbentuk cair kemudian membentuk samudra atau hidrosfer, yang berbentuk gas disebut atmosfer, dan yang berbentuk padat kemudian disebut dengan litosfer. Pada saat ini kulit bumi tersebut dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup yang beraneka ragam. Lapisan bumi yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup itu kini kita sebut dengan biosfer. Adapun usia bumi saat ini kurang lebih adalah 3.000 juta tahun. Namun hadirnya kehidupan di atas bumi barulah sekitar 2.000 juta tahun yang lalu dan berawal dari makhluk yang sangat sederhana. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dengan zat hasil seluruhnya. Dengan metode ini pula diperkirakan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5.000 juta tahun yang lalu, dan berbagai penelitian terdapat batuan yang berumur 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Evolusi kehidupan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Terdapat teori yang menyatakan bahwa awal mula kehidupan berasal dari lautan. Pandangan filsuf Yunani yakni Thales juga menyatakan bahwa alam ini berasal dari air. Pada mulanya di bumi hidup makhluk yang bersel tunggal, kemudian terjadi proses evolusi sehingga muncul hewan dan tumbuhan yang sederhana dan mendekati kesempurnaan. Berdasarkan sejarah melalui penelitian geologi, berjuta-juta tahun yang lalu perkembangan makhluk hidup di bumi dijelaskan dengan pembagian zaman berdasarkan geologi berikut. Pertama, zaman Archeokum atau Azoikum, atau sering juga disebut dengan zaman tertua. Zaman Archeokum ini kurang lebih 2.500 juta tahun. Bumi kala itu masih berbentuk bola pijar berputar pada porosnya, suhu udara masih panas, iklim dan cuaca tidak stabil dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian setelah itu masuklah pada masa yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Zaman Paleozoikum kurang lebih 340 juta tahun yang lalu, iklim dan cuaca masih berubah-ubah, curah hujan sangat tinggi dan keadaan lingkungan di bumi belum stabil. Pada zaman ini muncul tanda kehidupan dengan munculnya makhluk pertama di bumi, yaitu makhluk bersel satu atau mikroorganisme seperti protozoa, dan berkembang hewan yang tidak bertulang punggung seperti jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Kemudian yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini adalah kurang lebih 140 juta tahun. Keadaan iklim dan cuaca berangsur-angsur membaik, yang tadinya masih panas dan tidak stabil. Kemudian makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang-binatang reptil yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman reptil. Kemudian zaman Neozoikum atau Kanozoikum adalah kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi semakin membaik, cuaca dan iklim semakin stabil dan kehidupan semakin berkembang dengan pesat. Di zaman ini
zaman dibedakan menjadi dua, yaitu zaman tersier atau merupakan zaman ketiga. Pada zaman ini binatang purba raksasa yang mulai berkurang jumlahnya sedikit demi sedikit mengalami kepunahan karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ganas dan digantikan dengan munculnya binatang yang lain yaitu binatang yang menyusui seperti kera, monyet, dan orang utan, serta Gigantropus atau manusia kera raksasa. Gigantropus ini ditemukan di Bukit Siwalik di kaki pegunungan Himalaya dan di dekat Simia atau India Utara. Kemudian yang kedua, masih pembagian atas zaman Nosoikum, yaitu zaman Kuarter, merupakan zaman keempat. Pada zaman ini muncullah tanda-tanda kehidupan manusia purba. Di zaman ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen atau Diluvium. Zaman ini juga disebut dengan zaman es atau zaman glasial. Keadaan permukaan bumi saat itu semakin membaik. Daerah yang cukup dari kutub terjadi hujan lebat dan terus-menerus sepanjang tahun. Es dari kutub utara mencair hingga menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika. Yang kedua adalah Kala Holosen atau Alluvium. Masa ini adalah sebagian masa di mana es di kutub utara sudah mencair dan mengakibatkan permukaan air laut naik. Muncul pulau-pulau di Nusantara dan dataran rendah di paparan Sunda dan paparan Sahul. Tergenang air dan laut mengalami transgresi. Pada zaman ini mulai hidup jenis manusia Homo sapiens, yaitu jenis manusia seperti saat ini. Beberapa teori atau hipotesis yang mencoba mengungkapkan atau menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan di bumi ini. Yang pertama, teori bahwa hidup ini atau asal mula kehidupan di bumi ini berasal dari Tuhan atau diciptakan oleh Tuhan. Pandangan semacam ini kemudian kita kenal dengan paham penciptaan khusus atau special creation, yang mengandung pengertian bahwa Tuhan secara langsung turun tangan kemudian menyebabkan atau menciptakan hidup di atas bumi. Ilmuwan tidak menolak anggapan ini, akan tetapi keterangan semacam ini menurut sebagian besar dari para peneliti dan juga para ahli itu masih di luar taraf atau batas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus berusaha mencari keterangan dalam taraf dan lingkungannya sendiri. Karena itu ilmu biologi harus mencari jawabannya mengenai persoalan bagaimana kehidupan itu terjadi. Dengan demikian harus dihindari suatu gambaran tentang adanya pekerjaan atau campur tangan Tuhan yang agak atmomorfistis yang mengibaratkan Tuhan sebagai manusia atau tukang. Karena itu perlu dicari suatu penyelesaian yang dalam taraf ilmu pengetahuan. Yang kedua, teori bahwa hidup ini berasal dari planet lain atau sering juga disebut dengan kosmosoa, bahwa pernah ditemukan atau pernah suatu saat ada pemikiran bahwa ada makhluk tertentu atau kosmosoa yang berasal dari planet lain kemudian masuk ke bumi, kemudian berkembang biak dan menjadi awal mula kehidupan di bumi. Yang ketiga adalah hidup terjadinya secara tiba-tiba atau teori spontanitas. Jadi dalam teori ini tidak memikirkan asal muasalnya, tapi pandangan yang dikemukakan oleh filsuf Aristoteles ini bahwa hidup itu tiba-tiba ada aja gitu. Jadi hidup itu tiba-tiba ada, kemudian paham ini disamaartikan dengan abiogenesis yang berarti hidup berasal dari benda mati. Hipotesis ini akhirnya agak sepertinya kurang banyak diminati atau kurang banyak disukai oleh para ahli karena dari pembuktian agak sepertinya kurang rasional jika benda mati kemudian berubah tiba-tiba menjadi hal yang hidup atau bergerak. Kemudian yang keempat adalah teori yang dikemukakan oleh Francesco Redi pada sekitar tahun 1625 sampai 1697. Francesco Redi ini mengungkapkan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan paham omne vivum ex ovo atau hidup itu berasal dari telur. Kemudian tadi teori kosmosoa ini kemudian
diperkuat lagi bahwa ada kehidupan di luar bumi atau di angkasa luar sana, kemudian masuk ke bumi, kemudian berkembang biak. Ada beberapa asumsi dari teori ini. Yang pertama, bahwa benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat di alam semesta ini, kemudian hidup itu dapat dipertahankan selama perjalanan antar benda angkasa di bumi. Jadi sebelum dia masuk ke bumi itu dia tetap bertahan hidup. Kemudian ada juga teori yang dikemukakan oleh Plugger, yaitu tentang bumi ini berasal dari suatu materi yang sangat panas sekali yang mengandung karbon atau nitrogen, sehingga terbentuklah cyanogen. Senyawa ini dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya berbentuk zat protein protoplasma yang kemudian menjadi makhluk hidup. Kemudian teori berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Moore. Teori ini menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok atau pas dari bahan organik. Pada saat bumi mengalami pendinginan, dalam kondisi tersebut muncullah hidup itu sendiri. Kemudian Allen juga mengemukakan sebuah teori bahwa bumi saat ini beberapa terjadi karena adanya beberapa reaksi dari energi yang datang dari sinar matahari kemudian diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur yang nantinya akan membentuk zat-zat yang diffuse yang akhirnya membentuk protoplasma benda hidup. Kemudian yang terakhir, ini agak teori yang cukup populer, teori yang dikemukakan oleh Lamarck, berpendapat bahwa evolusi disebabkan adanya, bahwa Lamarck ini memperkenalkan teori evolusi, kemudian nanti dilengkapi oleh Darwin dan Weismann, yang pada intinya teori ini mengungkapkan bahwa ada proses di alam semesta ini yang kemudian memberikan peluang terjadinya kehidupan itu sendiri, proses yang terus berangsur-angsur dalam keadaan atau waktu yang cukup lama. Teori tersebut kemudian berdasarkan konsep utama dibagi berdasarkan konsep utama, antara lain yang pertama adalah makhluk hidup yang berasal dari benda mati yang kemudian berangsur-angsur secara spontan membentuk makhluk hidup, dan yang kedua adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain sebagai keturunan ataupun dirancang secara khusus. Yang kedua, konsep yang kedua tersebut sampai saat ini masih berstatus sebagai hipotesis semata, karena semata-mata atau bersama-sama belum bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah tentang kebenarannya. Oleh karena itu, pembahasan tema ini sejauh ini dilakukan sebatas dengan logika sesederhana mungkin. Apakah bisa diterima atau tidak dilakukan dengan hitung-hitungan sederhana mana yang paling memungkinkan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, analisa peluang terjadinya konsep pertama, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Eksperimen tentang hal ini telah dilakukan berkali-kali tanpa memberikan hasil yang signifikan. Hal mendasar yang sulit dibuktikan adalah bagaimana bisa benda mati berubah bentuk menciptakan kehidupan secara spontan tanpa adanya kecerdasan, lantas kemudian membentuk kompleksitas. Bahkan manusia sebagai makhluk tercerdas di bumi ini pun belum mampu menciptakan satu sel pun makhluk hidup dalam eksperimennya. Untuk sejarah perkembangan makhluk hidup, evolusi kehidupan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa awal mula kehidupan berasal dari lautan. Pandangan ini dikemukakan oleh salah satu filsuf Yunani, yaitu Thales, yang menyatakan bahwa alam ini berasal dari air. Pada mulanya di bumi ini hidup makhluk yang bersel tunggal, kemudian terjadi proses evolusi sehingga muncul hewan dan tumbuhan yang sederhana dan mendekati kesempurnaan. Berdasarkan sejarah melalui penelitian geologi berjuta-juta tahun yang lalu, perkembangan makhluk hidup di bumi dapat dijelaskan dengan pembagian zaman berdasarkan zaman geologi. Yang pertama adalah zaman Archeokum atau Azoikum, atau sering disebut dengan zaman tertua.
Zaman ini kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu, bumi masih berbentuk bola pijar berputar pada porosnya, suhunya masih sangat panas, iklim dan cuaca tidak stabil dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau sering disebut dengan zaman kehidupan tua. Zaman Paleozoikum ini kira-kira 340 juta tahun. Iklim dan cuaca saat itu masih berubah-ubah, curah hujan sangat tinggi, keadaan lingkungan di bumi ini belum stabil. Pada zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan dengan munculnya makhluk pertama di bumi. Makhluk itu ialah makhluk bersel satu atau mikroorganisme seperti protozoa, dan berkembangnya hewan yang tidak bertulang punggung seperti jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau sering disebut dengan zaman kehidupan pertengahan. Zaman Mesozoikum ini kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini adalah ketika iklim atau cuaca berangsur-angsur sudah membaik, sudah mulai stabil. Makhluk hidup yang muncul pada zaman inilah binatang-binatang reptil yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar. Zaman Mesozoikum sering disebut dengan zaman reptil. Berikutnya atau yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kanozoikum, kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Waktu di zaman ini keadaan bumi semakin membaik, cuaca dan iklimnya semakin stabil dan kehidupan semakin berkembang dengan pesat. Salah satu zaman Neozoikum ini dibagi kemudian menjadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman Tersier, merupakan zaman atau sering disebut dengan zaman ketiga. Adalah pada saat itu binatang purba yang raksasa yang mulai berkurang jumlahnya sedikit demi sedikit, lama kelamaan kemudian menjadi punah karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ganas, ya. Jadi lingkungan yang ganas. Kemudian yang berikutnya adalah zaman Kuarter atau merupakan zaman keempat. Pada zaman ini muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Kemudian zaman Kuarter ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kala Pleistosen atau Dilithium, yaitu zaman yang sering disebut dengan zaman es atau zaman glasial. Keadaan permukaan bumi semakin membaik, daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat yang terus-menerus sepanjang tahun. Es dan kutub utara mencair hingga menutupi sebagian Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika. Kemudian yang kedua adalah kala Holosen atau Alluvium, adalah ketika zaman setelah atau pasca mencairnya es di kutub utara, kemudian mengakibatkan permukaan air perlahan-lahan mulai surut. Kemudian muncullah kepulauan Nusantara dan dataran rendah di paparan Sunda dan paparan Sahul yang sebelumnya tergenang air dan menjadi laut transgresi. Pada zaman ini juga mulai hidup jenis manusia sejenis Homo sapiens yang mendekati manusia seperti saat ini. Identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup terdiri dari satu sel atau banyak sel. Sel merupakan satu unit kehidupan. Pada dasarnya di bumi muka ini ada dua makhluk hidup. Yang pertama yaitu tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Sel tumbuhan dan sel hewan secara morfologis berbeda. Sel dapat melakukan pembelahan secara langsung atau sering disebut dengan amitosis, ataupun tidak langsung atau mitosis. Sel kelamin atau gamet diperoleh dengan pembelahan sel secara reduksi atau meiosis. Perkembangan makhluk hidup bergantung pada jenis organismenya. Ada yang berkembang biak dengan aseksual melalui kuncup, tunas vegetatif atau amitosis dan spora, ataupun secara kawin atau seksual. Ciri-ciri makhluk hidup apabila melakukan beberapa hal. Yang pertama, bernapas, di mana setiap makhluk hidup melakukan pertukaran gas dalam tubuhnya untuk memberikan energi. Kemudian makan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi dan untuk tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian bergerak, di mana makhluk hidup mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tumbuh dan berkembang, artinya tumbuh melalui perubahan ukuran tubuh, luas, tinggi, dan berat. Dan juga perkembangan adalah perubahan dari dewasa, belum dewasa menjadi dewasa, atau kemudian berkembang biak melakukan reproduksi untuk memberikan keturunan.
kemudian mengeluarkan zat sisa, di mana makhluk hidup mengeluarkan hasil metabolisme zat-zat atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuhnya. Kemudian juga untuk selanjutnya tadi sudah mengeluarkan zat-zat, kemudian beradaptasi dalam bentuk sosial, kemudian disebut dengan adaptasi tingkah laku, dalam bentuk penyesuaian lingkungan disebut dengan adaptasi morfologi. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi ciri makhluk hidup sendiri. Ada perbedaan ciri hidup yang dimiliki antara hewan dan manusia dan tumbuhan. Pertama, untuk hewan atau manusia itu bergerak, kemudian cara memperoleh makanan tidak membuat makanan sendiri, tetapi mengambil dari alam. Bahan yang dimakan berupa zat organik. Kalau pertumbuhan hanya sampai usia tertentu untuk hewan dan manusia, sedangkan untuk tumbuhan bergerak tidak dapat berpindah sendiri dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian cara memperoleh makanan, membuat makanan sendiri atau autotrof. Kemudian bahan yang diperlukan untuk membuat makanan berupa zat anorganik. Kemudian pertumbuhan tumbuh terus menerus sampai mati. Kemudian sel sebagai unit kehidupan. Sel merupakan unit kehidupan baik dari segi struktural, pertumbuhan, reproduksi, hereditas, dan fungsional. Saya kira demikian untuk ciri-ciri makhluk hidup. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya Muhammad Rum Ma'ruf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.